Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita masuk ke perkuliahan yang pertama dalam mata kuliah Kalkulus 1. Materi pertama yang akan kita bahas adalah sistem bilangan real, di mana nanti dalam agenda perkuliahan kita yang akan dibahas dalam sistem bilangan real itu ada 3 topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kita membahas pengantar dari sistem bilangan real. Apakah yang dinamakan dengan bilangan, macam bilangan, sifat bilangan real, garis bilangan, urutan, dan nanti akan ada contoh-contoh soal. Nah, ini materi pengantar sistem bilangan real ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini, pada minggu kali ini. Kemudian materi selanjutnya adalah nanti ada yang kita bahas adalah ketaksamaan, pertidaksamaan, dan selanjutnya ada nilai mutlak. Nah, untuk ketidaksamaan dan nilai mutlak ini akan kita bahas nanti pada pertemuan yang akan datang, ya. Pertemuan yang akan datang. Pada pertemuan minggu depan, lebih tepatnya. Ya, ini minggu depan. Oke, sekarang kita bahas yang pertama, yaitu pengantar sistem bilangan real. Apa yang dimaksud dengan bilangan? Kenapa kok ada yang dinamakan dengan sistem bilangan real? Oke, bilangan itu adalah suatu kumpulan yang berupa angka yang telah didefinisikan karakteristiknya. Jadi, angka-angka itu, ya angka dari angka 1, 2, 3, 4, 5, sampai seterusnya, 0, minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya, 1,1, 1,2, itu ada karakteristiknya. Nah, bilangan itu adalah kumpulan dari karakteristik dari angka-angka itu. Nah, karena itu ada kumpulan, maka setiap kumpulan itu ada karakteristiknya dan tentu ada beberapa kumpulan-kumpulan tergantung dengan karakteristiknya. Nah, bilangan yang pertama yang paling sederhana adalah bilangan asli. Ini lambangnya adalah N, ya, bentuknya N seperti ini. Nah, bilangan asli itu adalah bilangan yang paling sederhana, yaitu angkanya terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya, itu adalah bilangan asli. Itu yang paling sederhana, karena dia tidak memuat desimal, tidak ada minus, tidak ada angka 0. Itu yang dinamakan angka bilangan asli. Nah, kemudian bilangan yang lebih luas lagi dinamakan dengan bilangan bulat. Ya, bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya, ditambah dengan angka 0, ditambah dengan negatif dari bilangan asli. Jadi, bilangan bulat itu memuat antara minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya, angka 0, dan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan bilangan bulat. Kemudian ada yang lebih luas lagi dari bilangan bulat, ya. Karena bilangan bulat itu belum memuat angka desimal. Nah, bagaimana? Angka desimal itu masuk ke bilangan apa? Yaitu ke bilangan rasional. Ada lagi yang namanya bilangan rasional. Bilangan rasional itu apa? Yaitu bilangan yang dapat dituliskan dalam bentuk n per m, di mana n itu adalah bilangan bulat yang sebelumnya itu, dan M juga bilangan bulat, tapi tidak boleh 0. Kenapa tidak boleh 0? Karena di sini bentuknya N per M. M-nya itu kan penyebut, ya, penyebut. Penyebut itu tidak boleh 0, kan nggak bisa tuh 1 per 0, 2 per 0 itu nggak bisa, tidak terdefinisi kalau lebih tepatnya. Nah, sehingga setiap angka yang dapat dinyatakan dengan bentuk N per M seperti ini, ya, pecahan seperti ini, dan yang paling bawah adalah yang penyebut adalah bukan angka 0, maka dia disebut dengan bilangan rasional. Ya. Contohnya apa? Contohnya ini angka sepertiga, 1 per 3. 1. 1 ini bisa dibentuk dalam bentuk N per M, jadi 1 per 1, 2 per 2, 3 per 3, bisa. 6. 6 ini termasuk bilangan rasional. Kenapa? Ya, 6 kan sama dengan 6 per 1. 7 per 1. Bisa dibuat dalam bentuk
pecahan, maka dia dinamakan dengan bilangan rasional. Pi 22/7 dan lain sebagainya. Nah, bagaimana jika bentuk yang lainnya, misalkan dalam bentuk akar atau desimal yang desimalnya tidak berhenti, desimalnya tidak sampai berhenti, maka ada bilangan yang lebih luas lagi ya, dinamakan dengan bilangan real. Nih, bilangan real. Bilangan real ini lambangnya R, agak nggak kelihatan ya. Bilangan real. Nah, ini yang akan kita bahas, yaitu bilangan yang lebih luas lagi ya. Jadi dalam bilangan real itu memuat bilangan rasional, memuat bilangan bulat, memuat bilangan asli. Ya. Apa yang membedakan antara bilangan real dengan bilangan rasional? Bilangan real itu adalah bilangan yang dapat dibentuk n per m. Seperti ini ya, sama dengan bilangan rasional. Cuma dalam bilangan rasional itu angka yang ada ya itu terdapat pola. Ya, maksudnya seperti ini. 22/7 itu bukan bilangan rasional, tapi dia bilangan real. Kenapa? Karena 22/7 itu jika dibuat dalam bentuk desimal, dia akan tidak berhenti sampai di satu titik. Maksudnya tidak tidak ada polanya di belakang koma. 3,14 sekian-sekian kan itu angkanya berbeda-beda semua. Berbeda dengan angka sepertiga. Sepertiga itu jika dibuat dalam bentuk desimal, itu akan menjadi 0,3333333 dan seterusnya, 3 terus. Maka dia masuk ke dalam bilangan rasional. Nah, sedangkan dalam bilangan real, itu jika di belakang koma itu tidak ada polanya, maka dia masuk di bilangan real, bukan bilangan rasional. Contoh lain adalah ada yang dinamakan dengan bilangan natural. E, lambangnya E itu bilangan natural. Itu 2,7 sekian. Ya. Nah, itu termasuk bilangan real. Ya. Mungkin sampai sini paham dulu ya. Jadi ada gambaran, oh ternyata bilangan itu nggak cuma bilangan real, ada yang namanya bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan real. Nah, ada juga yang tapi kita tidak bahas, ada yang bilangan irasional. Itu kebalikan dari bilangan rasional. Ada lagi yang namanya, ya banyaklah bilangan-bilangan yang lain. Nanti kalian bisa cari-cari. Tapi yang kita bahas kali ini adalah bilangan real. Ya. Oke. Nah, kemudian sifat-sifat dari bilangan real. Mungkin kalian pernah membahas ini waktu di SMP atau di SMA. Yaitu ada sifat-sifat penjumlahan. Jadi operasi untuk bilangan real. Operasi penjumlahan itu termasuk dalam pengurangan. Ya, penjumlahan, pengurangan itu sama, cuma kebalikannya. Dan ada lagi operasi perkalian atau pembagian juga. Ya, intinya perkalian atau pembagian cuma kebalikannya. Nah, ini mungkin kalian pernah belajar dulu waktu SMA atau SMP. Jadi ini diulang lagi ya, ada yang namanya sifat komutatif atau pertukaran. Jadi komutatif itu A ditambah B. Jika kita punya bilangan real, kita namakan dengan A dan B. Jika kita jumlahkan, maka bisa kita balik. Misalkan A tambah B itu sama dengan B tambah A. Atau gini kalau gampangnya. Kita contoh dengan angka aja ya. 1 ditambah dengan 2 itu akan sama dengan 2 ditambah dengan 1. 3 ditambah dengan 5 akan menjadi sama dengan 5 ditambah 3. Nah, ini sifat-sifat tadi komutatif. Untuk perkalian juga sama ya. Bisa dibalik juga. 1 kali 2, 1 kali 3 itu sama dengan 3 kali 1. 4 kali 5 sama dengan 5 kali 4. Ini gampang ya, nggak usah kita bahas terlalu lebar. Kemudian ada sifat selanjutnya yaitu asosiatif. Asosiatif itu adalah pengelompokan. Contohnya seperti ini. Jika kita punya, langsung angka aja ya. Ini kita contoh aja. 1 ditambah 2, kita hitung dulu 1 tambah 2. Kemudian kita tambahkan dengan angka 3 misalkan. Itu akan sama dengan 1 ditambah 2 tambah 3. 2 tambah 3-nya kita hitung dulu. Misalkan, ya. Itu akan sama dengan itu. Itu mengelompokkan. Jadi ketika kita penjumlahan angka, banyak angka, misalnya di sini ada 3 angka, bisa lebih dari 3 angka, ketika ada pengelompokan, nah nanti
jika kita pindah kelompoknya ke tempat yang lain, dengan syarat penjumlahannya sama-sama penjumlahan atau sama-sama perkalian, ya, maka itu boleh, bisa dikelompokkan seperti itu. Itu namanya asosiatif, ya. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah distributif. Distributif itu penggabungan antara penjumlahan dengan perkalian. Nah, ini mungkin kalian pernah membahas di SMP SMA ini yang sering kita gunakan adalah sifat distributif. Ya, yang paling sering kita gunakan. Untuk komutatif asosiatif ini sebagai dasarnya untuk masuk ke dalam distributif. Yaitu jika kita punya angka A dikalikan B tambah C, misalnya penjumlahan di sini, boleh pengurangan, ya. Perkalian ini boleh ganti dengan pembagian. Maka itu akan sama dengan A dikali B ditambah, ini karena itu bentuknya tambah, maka dia jumlahnya tambah. Kalau ini bentuknya kurang, berarti ini kurang. Ya, gitu ya. Ditambah A dikali C, seperti ini ya. Ini begitu juga dengan dibalikan. Misalnya ini ada sifat komutatif ini ya. Jadi jika kelompoknya itu di belakang, itu akan jadi seperti ini. Jika di depan, itu kan juga sama aja. Itu seperti itu. Ini sifat dari distributif. Nah, itulah sifat-sifat dari operasi bilangan real. Tapi dalam bilangan real itu ada yang namanya elemen identitas. Kalau kalian nggak tahu identitas itu adalah suatu angka. Kalau dalam bilangan real ini adalah angka yang dimana angka-angka itu jika dilakukan operasi, ya misalnya penjumlahan, perkalian dengan suatu angka yang lain, maka angka itu tidak berubah. Paham nggak? Jadi misalkan elemen identitas untuk penjumlahan adalah 0. Kenapa kok 0? Karena kalau kita punya suatu angka, terserah, angka bilangan real, angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jika kita jumlahkan dengan penjumlahan dengan angka 0, maka dia akan tetap nggak berubah angka itu. Misalnya 1 tambah 0 itu akan sama dengan 1. Tidak berubah jadi 3, 4, itu nggak berubah. Maka karena hasil dari operasi penjumlahan itu sama dengan yang awal, maka angka 0 itu disebut elemen identitas untuk penjumlahan. Sedangkan untuk perkalian, angka 0 nggak bisa karena misalkan 1 dikalikan 0 akan jadi 0. Oh, bukan 1. Kan harusnya yang kita inginkan 1 dikalikan sesuatu dia akan tetap jadi 1. Atau 2 kali sesuatu akan jadi 2. Itu yang dinamakan identitas. Nah, kita dapat adalah angka tersebut adalah angka 1. Contoh, 2 kali 1 sama dengan 2 ya. Kemudian 10 kali 1 akan jadi 10. Nah, itu yang dinamakan dengan elemen identitas ya. Paham ya? Kemudian ada lagi yang namanya inverse. Ya. Inverse itu ya namanya kebalikan ya. Kalau dalam sistem bilangan real, intinya gini. Inverse itu jika kita lakukan operasi dengan angka itu, dengan inverse-nya akan menjadi identitas. Gini contohnya. Kita tahu bahwa untuk penjumlahan elemen identitas untuk bilangan real adalah angka 0 ya. Berarti inverse-nya itu adalah minus A. Misalnya gini, kita punya angka 5 misalkan ya, 5. Berarti inverse-nya adalah minus 5. Minus dari angka tersebut, minus 5. Kenapa kok minus 5? Karena jika kita jumlahkan 5 ditambah minus 5, itu akan menjadi 0. 0 itu adalah elemen identitas. Sekarang kita punya lagi angka minus 3 misalkan. Minus 3 misalkan. Kita punya angka minus 3. Berarti inverse-nya adalah minus dari minus 3. Minus-minus itu sama dengan plus. Jadi kita punya angka minus 3, maka kebalikan atau inverse-nya itu adalah angka 3. Kenapa? Karena ketika kita jumlahkan kedua angka tersebut, minus 3 ditambah angka 3, maka dia akan menjadi elemen identitas, yaitu angka 0. Itu untuk penjumlahan. Sedangkan untuk perkalian, inverse-nya itu adalah 1/A. Contoh gini. Kenapa kok 1/A? Karena dia akan, jika dikalikan, itu akan menjadi identitasnya angka 1. Jadi gini, kita punya angka 5 misalkan ya, 5. Berarti inverse-nya adalah 1/5 gitu ya.
Inversnya adalah 1/5. Kenapa? Karena ketika kita kalikan, angka 5 dikalikan dengan 1/5 itu akan menjadi 1. Benar ya? 5 dikalikan 1/5 akan jadi 1. Bagaimana jika dengan angka yang lain? Misalkan setengah, misalkan. Ya, 1/2. 1/2 berarti inversnya apa? Ya itu tinggal dikasih aja 1/2. 1/2 kan gitu. 1/1/2. Kalau kalian bingung kan angka 1/2 itu, intinya 1/1/2. Duanya bisa ditaruh di atas. Ya. Kalau kalian masih bingung, kalian pelajari lagi tentang pecahan. Ya. Intinya 1/1/2 itu sama dengan 2. Ya. Jadi setengah 1/2 dikalikan dengan 2 itu akan menjadi 1. Ya. Itu intinya gitu ya. Oke, setelah kita bahas, paham ya intinya ya. Nanti kalau bingung, masih ada yang bingung, bisa ditanyakan ke saya lewat WA pribadi juga boleh. Nanti akan saya balas. Atau bisa ditanyakan di grup WA ya. Oke, selanjutnya ada yang dinamakan dengan garis bilangan. Ya. Jadi dalam sistem bilangan real ini ada yang dinamakan dengan garis bilangan. Garis bilangan itu adalah setiap angka dalam bilangan real itu punya posisi masing-masing. Dan posisinya itu ya tepat satu posisi ya. Tepat satu posisi pada garis. Misalkan angka 1. Ya angka 1 di sini. Ketika ada angka 1 di sini, angka 1 nggak ada di tempat lain. Di tempat lain ada angka 5, angka 2, angka 3, -1. Di sini. Dan semakin ke kanan itu nilainya akan semakin besar dan semakin ke kiri itu nilainya akan semakin kecil. Contoh, ini 1, semakin ke kanan ada angka 2, angka 3. Ya, kalau ke kiri ada angka -1, 0. Gitu ya. Nah, itu jika kita buat dalam garis, maka dia disebut dengan garis bilangan real. Nah, ada juga yang namanya interval. Interval itu adalah sama dengan garis bilangan, tapi rentangnya lebih kecil. Kalau ini kan rentangnya dari minus tahingga sampai tahingga, besar sekali. Jika kita perkecil misalkan dari angka 1 sampai 5 itu, maka dia disebut dengan interval atau 2 sampai 5. Nanti interval akan kita bahas pada pertidaksamaan yang akan kita bahas minggu depan ya. Oke, selanjutnya adalah sifat-sifat dari urutan ya. Nah, dalam sistem bilangan real itu tadi kita bahas adalah dari setiap angka itu punya satu tempat ya. Jadi semakin dalam garis bilangan semakin ke kanan itu akan semakin besar, semakin ke kiri akan semakin kecil. Maka dari itu maka kita bisa membuat yang namanya urutan ya. Ya, jadi ada yang lebih besar, lebih kecil sama dengan. Mungkin kalian sudah paham semua lah inilah. Nah, jadi sifat-sifatnya adalah jika kita punya ada 3 angka, misalnya kita namakan dengan X, Y, Z, itu adalah bilangan real, maka pasti berlaku sifat-sifat seperti ini, minimal salah satu. Ya. Yang pertama, itu adalah yang dinamakan dengan trikotomi. Trikotomi itu pasti memenuhi salah satu. Misalnya kita punya 2 angka, X, Y. Pasti memenuhi salah satu dari ini, yaitu X kurang dari Y, atau X sama dengan Y, atau X lebih dari Y. Itu pasti. Nggak usah kita bahas ya, udah jelas itu. 1 sama 2, oh 1 kurang dari 2. Pasti itu. Nah, kita punya angka 5 sama 5, oh berarti sama dengan. 6 sama 3, oh 6 lebih dari 3. Itu pasti. Pasti memiliki salah satu. Nggak ada pilihan yang lain selain ini. Paham ya? Yang kedua, yang kita namakan dengan ketransitifan. Ya, transitif. Transitif itu ini. Jika kita punya X itu kurang dari Y dan Y kurang dari Z, ya, itu pasti X-nya itu kurang dari Z. Yang kedua, jika itu sama dengan semua, pasti sama dengan. Yang ketiga, jika lebih besar, pasti hasilnya lebih besar. Contoh gini, kita punya angka X-nya itu angka 1. 1 itu kurang dari 2.
Berarti Y-nya 2. 1 kurang dari 2. Dan 2 kurang dari angka 3. Benar ya? 1 kurang dari 2 dan 2 kurang dari 3. Berarti kita dapat X-nya itu 1, Z-nya 3 kan? Berarti pasti 1 itu kurang dari 3. Jelas ya? Gampang tuh ini. Contoh lain. Kita anggap punya 5. 5 lebih dari angka 2. Misalkan, nah 5 lebih dari angka 2. Dan 2 lebih dari angka 0. Ya, 5 lebih dari 2 dan 2 lebih dari 0. Maka 5 lebih dari 0. Gampang ini. Kenapa ini kita bahas seperti ini kan untuk urusan anak SD misalnya gitu ya. Ya, nanti kita akan bahas ketika kita sudah menemui sifat-sifat untuk materi selanjutnya ya. Ini masih dasar, ada yang namanya limit, turunan. Nanti kita menggunakan sifat-sifat seperti ini. Nah, oke, kita bahas ini dulu lagi ya. Yang ketiga ada yang namanya perkalian. Nah, ini dasar tapi kalian biasanya kalau tidak fokus itu biasanya salah. Ada keterangan ini, jika Z-nya itu positif, Z positif, maka intinya seperti ini ya. Jika ini dikalikan, di dua sisi kanan atau kiri dikalikan, maka tandanya akan tetap. Jika positif, untuk perkaliannya positif. Namun, jika negatif, ingat, ini negatif, maka jika kita kalikan sesuatu, pertidasamaan ini kita kalikan dengan yang negatif, maka hasilnya akan dibalik. Yang sebelumnya kurang dari akan jadi lebih dari, yang lebih dari akan jadi kurang dari. Kalau sama dengan gimana? Kalau sama dengan tetap. Nah, intinya seperti itu. Ini biasanya kalian lupa. Entah lupa atau salah ngitung ya biasanya gitu. Itu untuk perkalian. Yang sifat selanjutnya itu adalah penambahan, penjumlahan. Ini gampang ini ya. Jika kedua sisi itu ditambahkan dengan angka yang sama, syaratnya angkanya sama ya jumlahnya ya. Ini juga tadi untuk perkalian juga sama. Maka tandanya akan tetap. Udah gitu aja. Nah, ini adalah sifat-sifat urutan ya. Sifat-sifat urutan. Mungkin kalian harus paham seperti ini. Paham ya? Nah, untuk materinya sampai sini. Sekarang kita akan coba untuk latihan soal. Latihan soal. Karena tadi ada 2 materi ya. Yang pertama adalah sifat-sifat dari sistem bilangan real. Yang kedua dari sifat-sifat urutan. Maka soalnya saya bagi 2. Yang pertama adalah sifat-sifat bilangan real. Soalnya seperti ini ya. Tidak semudah yang kalian bayangkan mungkin. Kalian lihat seperti ini aja udah pusing mungkin. Yang kedua adalah sifat-sifat dari urutan. Soalnya seperti ini. Itu ya. Soalnya seperti ini. Oke, karena kita masih bahas untuk latihan soal, maka kita akan coba bahas semua soal ini bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Ganti pulpen. Ya. Oke, yang pertama. Minus 4 dikalikan 3X dikalikan minus X ditambah 13. Dikurangi 2 kali X kurangi 9. Jadi, untuk soal yang pertama, tipe soal yang pertama ini, tugas kalian adalah membuat bentuknya ini jadi sederhana. Sederhana gimana? Ya sebisa mungkin kurungnya itu sampai nggak ada. Bentuk yang paling sederhana, sehingga lebih enak untuk dilihat. Ya, paling sederhana. Yuk, kita coba yang nomor 1. Minus 4 dikalikan 3X dikalikan minus X ditambah 2 dikurangi 2 kali X minus 9. Oke, ini ya. Nah, yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Dalam kurung. Yang di dalam kurung. Oke, dalam kurung. Ini bisa dihitung enggak? Oh, enggak bisa. Kalau enggak bisa, kita luaskan lagi intervalnya, yaitu di luarnya ini. Di sini sama sini. Ya. Oh, ini bisa dihitung nih oh, perkalian. Kita menggunakan sifat distributif ya. Jadi A dikalikan B tambah C akan jadi A kali B ditambah A kali C. Kan gini kan? Nah, ini juga sama minus 2 dikalikan X
dikurangi 9 jadi minus 2 kali X ditambah minus 2 kali minus 9. Jadi gimana? Min 4 dikalikan 3X kali minus X. Jadi minus 3X kuadrat. Ini X-nya 2 jadi 3X kuadrat. Seperti ini. Ditambah ya 3X kali 2 jadi 6X. Terus minus 2 dikalikan X jadi minus 2X. Dan minus 2 dikalikan minus 9. Min dikalikan min jadi plus. Min kali min jadi plus. 2 kali 9 jadi 18. Jadi tambah 18. Oke, pelan-pelan ya sampai sini. Terus kemudian kita hitung lagi yang di dalam kurung. Kalau dalam kurung ini ada yang bisa dihitung enggak? Ada yang bisa dihitung enggak? Nih minus 3X kuadrat dengan min 6X bisa dijumlahkan enggak? Oh ternyata enggak bisa. Kenapa kok enggak bisa? Karena variabelnya ini beda bentuknya. Variabel yang ini yang pertama itu X kuadrat, yang kedua X, yang ketiga X. Harus sama. Karena ini beda, maka tidak bisa dijumlahkan. Yang bisa dijumlahkan yang mana? Oh ini, 6X dengan min 2X. Jadi apa? Tinggal jumlahkan aja ini, min 6 dikurangi 2. Jadi jadi 4 ya. Jadi 4X. Jadi seperti ini ya. Minus 3X kuadrat ditambah 4X tambah 18. Kemudian, apakah ini sudah selesai? Oh ternyata belum. Kenapa kok belum? Karena masih ada tanda kurungnya. Jadi sebisa mungkin kita mengolah soalnya ini hingga yang bentuk paling sederhana, yaitu tidak ada kurungnya. Nah, gimana caranya? Menggunakan sifat distributif lagi. Itu ya. Ini distributif terus. Biasanya seperti itu. Yaitu minus 4 dikalikan minus 3X ditambah minus 4 dikalikan 4X ditambah minus 4 kali 18. Jadi seperti ini. Minus 4 kali minus 3 kan 12. X tetap kuadrat, minus 4 dikalikan 4X, jadi minus 16X, 4 kali 4 kan 16, dan minus 4 dikali 18 itu minus 72. Sudah selesai ini? Sudah selesai. Kenapa? Karena sudah nggak bisa dilakukan operasi apa-apa lagi. Ya, kurungnya sudah selesai, udah. Gitu. Oke, soal yang kedua. Kita punya seperti ini. Akar 3 ditambah akar 2 dikalikan akar 3 kurangi akar 2. Caranya gimana? Kalau dulu waktu SMA, kalian caranya kan dikalikan satu-satu gitu kan. Nah, itu sebenarnya mengikuti sifat distributif. Ya, distributif. Kita menggunakan distributif lagi. Oke, yang pertama. Yang pertama adalah ini. Kita buat yang sebelah kanan ini tetap. Ya, sebelah kanan tetap. Benar nggak sih? Oh iya, benar. Yang sebelah kanan ini tetap. Jadi, yang sebelah kanan ini dikalikan akar 3 ditambah akar 2 dikalikan sebelah kanan ini. Jadi seperti ini ya. Distributif ya. Yang kemudian distributif lagi untuk keduanya ya. Jadi akar 3 kali akar 3 kali minus akar 2 ditambah akar 2 kali akar 3 ditambah akar 2 kali minus akar 2. Jadi seperti ini ya. Akar 3 ya dikurangi akar 3 kali akar 2 ini ya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya dijumlahkan. Nah, kan ini penjumlahan, ya udahlah bisa dikeluarkan di kurungnya ya. Akar 3 kali akar 3 sama dengan akar 9. Akar 9 itu sama dengan berapa? 3 ya. Akar 9 itu 3. Akar 3 kali akar 2 berapa? 3 kali 2 6. Berarti akar 6. Akar 2 kali akar 3 6. Akar 2 kali akar 2 itu 2. Gampang lah kalian kalau enggak tahu bisa dibuka-buka lagi materi perkalian akar lah. Kemudian dijumlahkan ya 3 sama min 2. Atau ini ada akarnya nih, jadi minus 6 ditambah karena akar 6. Kan ini bentuknya sama ya. Akar 6 sama-sama akar 6, yang satu minus yang satu plus. Maka kalau dijumlahkan hasilnya adalah 0. Jadi tinggal apa? Tinggal 3 dikurangi 2. 3 kurangi 2 berapa? 1. Gampang ya. Yang nomor 3 juga sama dengan yang nomor 2. Kita nggak usah bahas terlalu lebar, 3 seperti ini. Terus kemudian sifat distributif, 3X dikalikan yang paling belakang, 2X tambah 1, dikurangi 9 ya. Kurangi 9, dikalikan 2X tambah 1. Kemudian distributif lagi, sama dengan yang tadi ya. Nah, 3X kali 2X, 3X kali 1, min 9 kali 2X, min 9 kali 1.
Kemudian dikalikan satu-satu ya. 3x kali 2x kan 6x kuadrat, x-nya 2 jadi x kuadrat. 3x tadi 1, 3x min 9 kali 2, 18x, kan gitu ya. Kemudian dijumlahkan sama. Sama seperti tadi. Ini untuk contoh soal yang sifat dari sistem bilangan real. Ya. Nanti kalau bingung cara mengerjakannya gimana, bisa tanyakan ke saya melalui grup atau WA pribadi. Kemudian contoh soal yang kedua, tipe soal yang kedua adalah sifat urutan. Ya, kita ada contoh 4 soal di sini. Ada syarat di sini ya. Jika A itu kurang dari B, ya, jika A kurang dari B, manakah sifat-sifat berikut yang benar? Ya, nomor 1 A kurang 4 dikurang dari B kurang 4. Nomor 2 jika A kuadrat kurang dari AB. Yang nomor 3 sama 4 enggak ada hubungan dengan AB, soalnya enggak memuat A sama B ya. Oke, kita bahas yang nomor 1. Kita punya yang pertama A kurang dari B, dari yang diketahui ini ya. Gimana caranya agar A kurang dari B ini menjadi A kurangi 4 sama B kurangi 4. Caranya gimana? Oh, ya udah tinggal kedua sisi dikurangi dengan angka 4. Paham ya? Karena ini A kurangi 4, B kurangi 4, kita punya A kurang dari B, oke ya? Jika kedua sisinya saya kurangi 4, dengan sifat penjumlahan yang tadi kita bahas, penjumlahan, mana penjumlahan? Udah jauh ya. Penjumlahan yang tadi kita bahas, yang menyebutkan jika kedua sisi, ya, kedua sisi kanan atau kiri kita jumlahkan dengan angka yang sama, maka tandanya tidak berubah, ya. Jika kurang dari atau kurang dari, lebih dari, sama dengan sama dengan. Sehingga jika sisi yang sebelah kiri itu A kurang dari B, maka jika saya kurangi dengan 4 dan B kurang dari 4, maka tandanya menjadi tetap. Oke ya, jadi jawabannya yang nomor 1 benar. Benar ya. Oke, yang kedua, kita punya A kurang dari B ya. Gimana caranya agar menjadi A kuadrat yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan menjadi A kali B. Caranya gimana? Oh, yaitu dengan dikalikan. Dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan A ya. A agar jadi A kuadrat itu enggak dikuadratkan. Kuadratkan juga bisa. Tapi yang paling tepat di sini adalah kita kalikan dengan A. A dikalikan dengan A akan jadi A kuadrat. Kenapa kok harus kita kalikan dengan A? Karena kita harus menyamakan dengan sebelah kanan. Jika tadi yang A dikuadratkan, maka B harus dikuadratkan. B dikuadratkan jadi B kuadrat. Padahal di sini adalah A, B. AB ya, sini AB. Beda ya. Sehingga yang B jika diapakan biar jadi A, biar jadi AB, maka dia dikalikan dengan angka A. Ya, jadi kedua sisi dikalikan dengan A. Nah, berarti kita menggunakan sifat perkalian. Padahal dalam sifat perkalian tadi ada dua kondisi. Ya, jika perkalian yang kita lakukan itu adalah angkanya positif, maka tandanya tetap. Jika negatif, maka tandanya dibalik. Paham ya? Masih ingat ya? Jika perkalian yang kita lakukan itu dengan tanda positif, misalkan A-nya itu positif, kan di sini dikalikan dengan A. Jika A-nya itu positif, maka tandanya tetap. Di sini kurang dari. Namun, jika A-nya itu negatif, kan ini nggak ada syarat apapun kan. Jadi kedua kondisi bisa memungkinkan. Maka tandanya dibalik ya kalau A-nya negatif. Sehingga kita buat seperti ini. Ya, jadi ada dua kondisi. Yang pertama, jika A-nya itu positif, positif itu lebih dari 0, maka tandanya tetap ya, tandanya tetap nih, tetap kurang dari AB ya. Namun, jika A-nya itu negatif, maka tandanya dibalik. Nah, ini jawabannya seperti ini. Jadi, jawaban yang nomor 2 itu adalah bisa benar, bisa salah. Gitu ya, tergantung dengan kondisinya. Paham ya?
Sekarang nomor 3. Nomor 3 itu nggak memuat nilai A kurang dari B. Ya, kita tulis soalnya dulu ya. Minus 5, apakah kurang dari minus akar 26? Bingung nih minus ya. Oke. Jadi gini ininya, kalau minus itu kalau angkanya bukan tandanya, angkanya itu semakin besar, maka nilainya akan semakin kecil. Contohnya minus 2 itu apakah lebih besar dari minus 3? Angkanya 2 sama 3 lebih besar 3. Tapi ketika dua-duanya dikasih embel-embel minus, maka yang angkanya kecil akan bernilai lebih besar. Minus 2 akan jadi lebih besar dari minus 3. Gitu ya. Sehingga apa? Sehingga di sini caranya gimana sih? Caranya disamakan. Oh, di sini ada akar, di sini tidak ada akar, di sisi kiri nggak ada akar, di sisi kanan ada akar. Disamakan. Bisa kedua yang akar 26 itu kalian akarkan, tapi kan nggak bisa, harus ngitung dengan kalkulator. Sedangkan dalam kalkulus ini, gimana caranya kita meminimalisir kalkulator? Cara yang paling gampang adalah angka 5 itu kita buat dalam bentuk akar. 5 itu sama dengan berapa sih? Oh, akar 25. Ya, akar 25. Langsung jawabannya ketemu nih ya. 5 itu akar 25. Tapi tandanya jangan sampai hilang. Tetap kasih angka tanda minus. Nah, setelah itu kita baru tahu nih, oh 25 nih 26. 25 sama 26 besar mana sih? Besar 26. Besar 26 ya. 25 sama 26 itu besar 26. Tapi di depannya ada angka minus. Karena ada minus berarti yang nilainya lebih besar itu akan menjadi nilai lebih kecil nilainya. Oke ya. Jadi yang kita dapatkan adalah minus akar 25 atau minus 5 itu yang benar lebih dari minus akar 26. Berarti di sini salah ya. Pernyataannya salah. Yo, yang terakhir, yang nomor 6. Kita punya 6/7, apakah kurang dari 13/15? Ya. Caranya gimana sih? Caranya adalah kita samakan penyebutnya. Yaitu dengan mencari nilai KPK. Kalau kalian masih udah lupa KPK, ya buka materi KPK. Atau kalau lebih gampangnya, ya udah dikalikan dengan kedua sisi dikalikan dengan masing-masing penyebut. Contoh gini. Di sini penyebutnya itu ada angka 7 sama 15. Oh ya udah, tinggal kalikan aja dua-duanya dengan angka 7 sama angka 15. Jadi gini triknya. Yang pertama kita punya 6/7 ya, 6/7. Penyebutnya itu dalam satu sisi yang lain itu adalah angka 15. Ya udah kita kalikan dengan angka 1. 1 itu 15/15. Nah, jadi 6/7 dikalikan 15/15. Kenapa kok dikalikan 15/15? Ini kan angka 1. Sesuai dengan yang sifat bilangan real tadi, ya, yaitu identitas. Identitasnya perkalian adalah angka 1. Artinya apa? Suatu angka bilangan real jika dikalikan dengan angka 1, maka angkanya itu kan tetap. Nggak berubah sama sekali. Gitu ya. Jadi 6/7 saya kalikan dengan 15/15 itu nggak masalah. Angkanya akan tetap. Ya. Yaitu 6/7 dikali 15/15, 6 kali 15 itu 90, 7 kali 15 itu sama dengan 105. Jadi 6/7 itu sama dengan 90/105. Nah, yang sisi kanan kita kalikan dengan angka 1 juga. Tapi angka satunya bukan diganti dengan 15/15, tapi dengan penyebut yang sebelahnya, yaitu angka 7. Di sini angka 7 ya. Angka 7, sehingga 13/15 saya kalikan dengan 7/7. 7/7 kan angka 1 juga. Nggak masalah, saya kalikan dengan itu. Jadi kalian harus pintar-pintar cari angka. Ya. Kenapa? Nggak tahu ya kenapa, alasannya kenapa kok saya pilih angka 7/7. Tadi kenapa saya pilih 15/15. Nah, kita kalikan, jadi 13 kali 7, 15 kali 7. Yaitu 91/105. Nah, sekarang penyebutnya udah sama nih, 105, 105. Karena penyebutnya sudah sama, penyebut ya, bukan pembilang. Kalau pembilang nggak harus sama. Karena penyebutnya sudah sama, maka sekarang kita cek dari pembilangnya. 90 dengan 91. Besar mana? Oh, 91. Berarti tandanya adalah seperti ini. Ya.
Jadi kita dapat 6/7 itu lebih kecil dari 13/5. Berarti ini benar. Itu ya. Gampang ya, masih gampang. Ini masih dasar untuk pertemuan kedua kali ini, materi yang pertama. Mungkin cukup sampai sini. Kemudian, nanti kalau ada yang bingung untuk menjawab pertanyaannya, bisa ditanyakan ke WA saya, atau ditanyakan di grup WA Kalkulus 1 ya. Kemudian, tugas untuk kalian, yaitu ini. Tugasnya adalah, misalkan, ya, jadi saya ambil dari NIM kalian. Ya. Kalau kalian bingung, contoh, saya punya NIM ini 19 misalkan. Saya punya NIM ini. Nah, sehingga saya ngambil nih jadi nanti di soal ini angka huruf A sama huruf B diganti dengan angka yang sesuai dengan NIM kalian. Misalkan nih A itu saya NIM-nya itu 7, berarti A-nya itu 7 tambah 1, 8. Jadi dalam soal-soal ini kemudian angka A, huruf A ini saya ganti dengan angka 8. Dan huruf B saya ganti dengan angka 10. Paham ya? Jadi nanti setiap mahasiswa, tujuan saya adalah setiap mahasiswa itu angkanya bisa beda-beda. Kenapa? Ya biar kalian bisa mikir semua. Kalian boleh kerjasama dengan teman-teman yang lainnya. Kalian boleh belajar bareng lah istilahnya dengan teman-teman yang lainnya. Malah saya sarankan untuk itu. Namun dalam pengerjaannya ini ya kalian kerjakan untuk yang NIM kalian sendiri-sendiri. Jangan kalian mengerjakan dengan NIM-nya, nilai NIM-nya temennya. Ya, nanti akan ketahuan. Nah, ini contohnya soalnya seperti ini. Ya, silakan kalian kerjakan soal-soalnya ini. Kemudian nanti dikumpulkan di Elena atau di Google Classroom ya. Ini dikerjakan di kertas, ya kalian coret-coret di kertas yang rapi, kemudian difoto, ya hasilnya difoto atau di-scan yang jelas ya, jangan sampai tidak jelas. Kemudian nanti hasilnya itu diupload di Google Classroom atau di Elena. Jangan dikirim ke WA karena kalau dikirim ke WA nanti akan ketilep, rasanya tuh di bawah-bawah nanti, jadi malah malah beresiko tidak kerekap oleh saya ya. Enaknya lewat Google Classroom atau ya bisa pilih salah satu di Elena. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak. Kita bertemu lagi untuk pembahasan minggu depan, yaitu kita bahas apa tadi? Pertidaksamaan, urutan pertidaksamaan dan nilai mutlak. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.